Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen pengampu tim penguji uji kinerja. Saya yang bernama M. Habibi, Sarjana Pendidikan Islam yang berasal dari sekolah SMK Negeri SPP Jambi Batanghari, Provinsi Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 2025 dari kampus LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 2509109115872. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, akan melaksanakan kegiatan uji kinerja membuat video pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 10 dengan judul Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Tegar. Silakan ke depan untuk memimpin doa. Pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pagi hari ini, Bapak akan ngecek kehadiran dulu ya. Silakan anak-anak semuanya untuk melihat kiri kanan siapa kawan yang tidak masuk pada hari ini. Ya. Masih ada yang tidak masuk? Pak, Nah, siapa? Desa Febrianti Pak, sakit. Sakit ya, Desa sakit. Kemudian siapa tadi? Takli, kita buat apa ya? Oke. Jadi hari ini hanya 2 yang tidak masuk. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit tadi sehat. Oke ya? Siap belajar semuanya? Ya. Siap? Siap. Baik. Sebelum kita mulai, sebagai rasa cinta ya, jiwa nasional kita kepada Indonesia, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Siap? Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Cukup, silakan duduk semua. Alhamdulillah. Baik, hari ini materi kita adalah
materi yang minggu lalu, ya. Dimana minggu lalu kemarin Bapak ngasih tugas untuk menghafal dalil tentang pergaulan bebas dan zina, ya, yaitu Al-Isra ayat 32, ya. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Ini kadang kamu kalau sudah disuruh ngapal banyak lupa, ya, maklumlah. Tidak, mungkin banyak kegiatan yang lain. Oke, yang masih hafal silakan angkat tangan. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Silakan. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Lupa. Lupa. Ya, itu ada tambahannya ya. Wala taqrabuz zina. Lupa kata dia. Oke, tak apa-apa. Ada yang masih hafal lengkap untuk membaca dalilnya? Silakan, yang bisa. Kami Pak. Ada yang bisa yang lain? Kami Pak. Oh, Reca ya? Silakan Reca. Baca Reca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wala asabir. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya, bagus, mantap. Lengkap. Tepuk tangan untuk Reca dulu. Jadi apa makna dalil ini? Bahwa kita tidak boleh mendekati zina. Jangan mendekati, ya. Memulai tidak boleh. Nah, kadang muncul perzinahan itu karena kita mencoba-coba, termasuk juga pergaulan bebas. Ya, apalagi sekarang ini zaman luar biasa. Maka jangan biasakan nongkrong ya. Nongkrong, makin merokok tuh. Itu kan aja nanti efeknya akan negatif. Ya, jadi intinya kita harus paham apa dalil ayat yang berbicara tentang pergaulan bebas dan zina sebagai data kita, ya. Jadi Allah melarang kita berzina, ya, apalagi mendekati zina. Oke, cukup ya, paham ya? Itu materi yang minggu lalu. Pada hari ini kita akan menjelaskan materi berikutnya. Sebelum itu kita akan membacakan yaitu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Oke, di depan lihat, nampak depan? Oke, nampak ya. Apa tujuan kita pada hari ini? Pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu membaca, memahami, dan menganalisis kandungan Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina serta mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dan cara membentengi diri. Nah, jadi intinya apa? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menjaga diri kita dari perbuatan zina dan pergaulan bebas, dan bagaimana cara membentengi. Tentu ada kiat-kiatnya. Nah, bagaimana menghindari pergaulan bebas? Misalnya memperbanyak aktivitas. Kalau di sekolah masih ikut pramuka, ikut paskib dan sebagainya. Itu cara kita. Jangan banyak menung. Kalau kita banyak menung, tidak ada kegiatan di rumah dan sebagainya, itu memancing. Suntuk di rumah, luar rumah dan sebagainya. Apalagi pengaman lingkungan agak bagus dan sebagainya. Maka hari ini tugas kita apa? Akan mengetahui bagaimana cara membentengi diri tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan berzina. Ya, oke, paham nak? Bisa kita lanjut? Bisa lanjut? Kita lanjut ya. Jadi intinya harus benar-benar mengikuti apa yang kita ajarkan pada hari ini, ya. Kemudian sebelum Bapak memulai pembelajaran tentang pergaulan bebas dan zina, tentu mungkin ada yang sudah paham atau ingin mengungkapkan apa itu pergaulan bebas, apa itu zina. Nah, sudah Bapak jelaskan, Bapak tanya kepada siswa. Ya, oke ya. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu apa itu pergaulan bebas? Siapa yang tahu? Silakan. Siapa? Rianda, silakan Rianda. Bentuk interaksi sosial dan yang melanggar norma sosial, budaya dan agama dan perilaku individu. Ya, betul. Pergaulan bebas adalah melanggar norma-norma sosial dan agama, termasuk di kampung kita. Ada namanya adat istiadat dan termasuk perilaku yang menyimpang.
menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena dilarang dalam Islam. Bagus, itu pergaulan bebas. Oke. Selanjutnya siapa yang tahu apa itu perbuatan zina? Siapa yang bisa? Oke, cewek lagi berarti ya. Coba ada bisa? Tidak ada? Silakan cewek. Silakan Akila. Suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya berhubungan pernikahan. Ya, mantap. Beri aku untuk Akila. Jadi zina itu adalah hubungan badan atau suami istri tanpa ada ikatan pernikahan. Paham kan? Kira-kira kamu ada di sini yang kayak gitu? Ya, alhamdulillah. Mudah jangan sampai ada, ya. Bahaya di zaman sekarang ini. Boleh kita berhubungan suami istri kalau sudah nikah. Ini yang nggak sanggup lagi nikah. Misalnya puja dan puji, kami tidak sanggup lagi Pak. Ya, kami ingin cowok, kami ingin nikah. Lebih bagus ketimbang kita diam-diam belum siap tapi kita melakukan hal-hal yang tidak bagus. Makanya hari ini kita belajar bagaimana cara menghindari membentengi diri kita, ya. Karena kalau sudah berbuat zina itu pertama dosa, aib, ya. Di masyarakat kita dikucilkan banyak ya permasalahannya. Apalagi kita yang tadi merokok, itu apalagi yang mana itu begal lah namanya. Kan bahaya itu merasakan masyarakat. Maka kita penting belajar pada hari ini. Ya, ya. Paham kira-kira? Jadi apa pertolongan bebas ini? Ya, bentuk interaksi sosial yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Perilaku yang menyimpang. Kalau zina adalah hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada ikatan pernikahan. Paham kira-kira? Pahamian? Lanjut? Sebelum kita lanjut biar tegangnya nih, lihat masih banyak yang ngantuk, ya. Mungkin banyak makan bubur kacang hijau atau makan yang lain kan, atau belum sarapan. Kita ice drinking dulu, ya. Nah, silakan semuanya berdiri. Bapak akan kasih apa, ya. Jadi kita itu saja ikutin kata-kata Bapak. Oke, Bapak akan pandu ya. Kalau Bapak bilang patuh, pegang mulut. Bapak bilang kotak, pegang kepala. Lalu kepalanya kotak ya. Bapak bilang batik, pegang pundak. Siap ya? Ya. Kita cek dulu. Patuh. Ya. Kotak, batik. Nah, kita mulai ya. Siap, konsentrasi. Kotak, batik. Ya. Batu, kotak. Kotak, batik. Batu, batik, kotak. Iya, kita semua. Kita lagi, ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi tinggal simpel lah ya. Yang penting asik. Oke nak ya? Oke. Bapak pada kali ini sebelum menjelaskan lebih dalam lagi, Bapak akan memutar video. Ya, tentu kamu nanti asik menikmati video tersebut. Ya, dilihat nanti. Dari video nanti Bapak akan buat semacam diskusi kelompok. Ya, tentu video nanti membahas tentang pergaulan bebas, ya, kemudian zina, cara menghadapinya, apa dampak negatifnya, ya. Kita akan melihat di video nanti. Ya, tolong disimak dan perhatikan baik. Ya, silakan perhatikan. Ya, silakan perhatikan ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, aku jelaskan tentang pergaulan bebas dan zina, kemudian cara membentengi dan sebagainya. Kita akan lihat video berikut ini. Ya, simak baik. Nanti kita gunakan untuk sesi diskusi. Di depan, amati baik-baik videonya.
berusaha mencari kebebasan di lingkungan pergaulan untuk menghilangkan rasa depresinya, tapi akhirnya malah terjerumus ke jurang yang gelap. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan lingkungan pergaulan yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Termasuk clubbing juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja. Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran, otak, dan iman kita. Selain itu, meminum alkohol dan obat-obatan terlarang juga merusak kesehatan tubuh kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, mulai saat ini, yuk mari kita bangkit bersama. Mulai dengan kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena kenyamanan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Oke, alhamdulillah, saudara ya. Sudah nonton belum? Dah. Oke, alhamdulillah sudah kita lihat video tadi. Jadi nampak kan bahwa pergaulan bebas, zina itu akibat dari apa kira-kira? Dari apa kira-kira? Dari video tadi. Hubungan seks, apa lagi? Merokok, ada yang merokok. Ada yang merokok sini? Ada. Merokok itu boleh kalau kita sanggup ya membentengi diri. Ya, kalau sudah kerja tidak masalah, secara duit itu tidak sekolah lepas di merokok. Ujungnya maling untuk beli rokok. Apa lagi? Kira-kira dari video tadi kamu saksikan. Lihat porno. Lihat film Porno. porno. Betul. Lihat film porno. Jadi pingin ngikut jadi film tuh. Ada yang lain? Minum minuman keras, juga tidak boleh. Itu termasuk pergaulan bebas. Juga bahaya nanti ujung-ujungnya apa? Obat ada. Yang kasihan siapa yang kasihan? Kamu dan orang tua. Oke, sip. Sebelum kita mengadakan diskusi biar lebih jelas, ya dah. Kalau diskusi itu asik, ya dah. Kita bisa mencari masalah. Mari sama-sama kita baca dulu dalil tentang pergaulan bebas dan zina. Selengkap ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabil. Coba baca terjemahannya rapi, baca terjemahannya. Kuat. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh satu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Ya, maknanya luar biasa. Mulai hari ini jangan dekati zina. Berarti yang punya pacar gimana? Putusin. Sepakat? Sepakat bagi yang tidak punya pacar, dan sepakat yang bagi yang tidak punya, yang punya pak.
Tapi mau tidak mau siap putus. Kalau tidak siap, bahaya, oke? Karena itu ciri-ciri ya munculnya perbuatan zina. Oke ya? Oke. Kita lanjut selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Ya. Kita akan bagi 4 kelompok pembelajaran. Nanti Bapak kasih tugasnya apa? Kamu identifikasi, analisis, nanti yang bisa dan tahu hasilnya dari per kelompok nanti ditampilkan di depan. Oke? Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Minggu kemarin. Ya. 1, 2, 3 dan 4. silakan bentuk kelompok masing-masing. Masih ingat nama-namanya ya? Didiskusikan, cari jawabannya nanti dipaparkan di depan. Ya, semua kelompok wajib maju ke depan. Ya, ini untuk kelompok 1 silakan. Ini soalnya. Untuk kelompok 2 silakan didiskusikan. Kelompok 3 ini. Ya, kelompok 4. Ya, tadi apa dulu sebelum kamu mulai? Ingat ya, dari materi awal tadi, ya, kamu hanya menganalisis, melihat lingkungan sekitar kamu. Nah, itu kamu paham tuh bagaimana pergaulan bebas di lingkungan kamu, di sekolah, di masyarakat dan sebagainya. Ya, jadi silakan diskusi, cermati baik-baik, kerja kelompok yang penting nanti kita paparkan sama-sama. Silakan. Kalau kurang paham, boleh tanya ke Bapak. Nah, silakan. Kerjakan tugasnya. Semuanya aktif ya. Tidak paham boleh bertanya ke Bapak. Silakan kelompok 1, 2, 3 dan 4. Bisa jawab gitu? Aspek kesehatan dan sosial. Jadi kalau kita bergaul bagus berapa kesehatan? Ya, di kelompok dan sebagainya ya. Paham ini kelompok 1? Paham. Sudah, silakan. Bapak kasih waktu setengah jam ya untuk menyelesaikannya ya. Sudah hampir 30 menit kita diskusi ya. Nah, tentu sudah ada hasil yang kamu dapatkan. Mari kita dengarkan paparan dari tiap kelompok ya. Tiap kelompok itu perwakilan 2 orang untuk ke depan. Yang lain simak, nanti kita simpulkan apa inti dari diskusi hari ini. Silakan kelompok 1 duluan ke depan. Silakan. Silakan. Ya, silakan 1. Perhatikan temannya ya. Simak. Dan silakan. Baiklah, kami di sini akan menjawab hasil analisis kami dari kelompok 1, yaitu menganalisis makna jangan mendekati zina dan bentuk-bentuk mendekati zina. Jawaban
kelompok 2 depan. Simak kawan-kawannya ya. Kita diskusikan. Kelompok 2 akan memberikan jawaban tentang dampak negatif dari aspek psikologis. Mengidentifikasi dampak negatif pengenalan psikologis. 1. Meningkatkan perbuatan dosa. 2. Menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Hilang rasa malu dan akhlak mulia. 4. Merusak kehormatan diri dan keluarga. 5. Mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Dampak negatif dari aspek psikologis. Yang pertama, gangguan mental dan emosional, kehilangan kontrol diri, ada rasa penyesalan dan trauma, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, dan ketergantungan emosional. Ya, beri aplaus kelompok 2. Jawabannya luar biasa. Selanjutnya kelompok 3 depan. Ayo silakan. Terus sedikit. Silakan ya. Baiklah, kami berdua akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang tentang dampak negatif pergaulan bebas dari aspek kesehatan dan sosial. Dampak negatif pergaulan bebas dari aspek kesehatan adalah: pertama, penyakit menular seksual. Yang kedua, kehamilan di luar nikah. Yang ketiga, aborsi tidak aman. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Dan kelima, gangguan kesehatan mental. Dampak negatif pergaulan bebas dan segi sosial adalah rusaknya norma dan nilai sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat, konflik dan keluarga, putus sekolah dan masa depan terlambat, meningkatkan kriminalitas. Ya, mantap. Ya, perhatikan. Ini luar biasa nih, ingat ya. Dampak negatif dari kesehatan. Pertama, munculnya HIV. Ayo nih. Selanjutnya ada muncul namanya menggugurkan. Apa namanya? Aborsi. Nah, itu kan bahaya itu. Ya tak? Segi sosial itu dijauh dari masyarakat, dikucilkan, tidak ada percaya diri lagi. Maka hati-hati ya. Paham ya? Oke, beri aku sudah kelompok 3. Mantap. Kelompok 4 silakan depan. Nah, ini kelompok terakhir nih. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Berikut hasil diskusi kami, yaitu merumuskan tata cara membentengi diri dari segala pergaulan bebas di era digital. Jawabannya, tata caranya adalah memperkuat iman dan akhlak, tidak menggunakan media digital, menjaga batasan dalam pergaulan, memiliki lingkungan dan teman yang baik. 4. Memilih lingkungan dan teman yang baik, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, peran keluarga dan kontrol diri, meningkatkan literasi digital. Hanya itu saja yang kami dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, beri aplaus dulu lomba. Ya, oke. Jadi ini cara membentengi diri. Jadi jangan banyak di rumah penuh, tidak keluar rumah, jangan, hati-hati. Jadi harus banyak aktivitas, tapi yang positif. Nah, paham ya? Ya bagus. Beri aplaus kelompok 4. Oke, alhamdulillah kita sudah diskusi dan luar biasa, semua kelompok jawabannya luar biasa. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Ya. Jadi intinya pelajaran pada pagi hari ini apa? Kita harus tahu bagaimana cara membentengi diri dulu, biar tidak terkena penyakit zina dan pergaulan bebas. Yang kedua, lihat dampak negatifnya, luar biasa nih. Kalau zina tuh ini luar biasa. Hamil di luar nikah, malu dah itu. Kalau hamil takut malu, digugurkan aborsi, dosa lagi. Makin bertumpuk dosa kita. Maka lihat ke dalil tadi. Wala takrabus zina. Jangan dekati zina. Apa buat zina? Ya. Jadi apa tugas kita pada pagi hari ini? Ambil ilmunya. Ya, bergaul yang baik-baik.
pilih kawan yang tepat. Ya. Kalau tidak pentingnya jangan keluar rumah. Keluar rumah yang positif ya. Rajin ke masjid, ya tak? Rajin ikut pengajian, insya Allah aman gitu. Ya. Kemudian kurangi lihat hal-hal yang negatif, apalagi HP. HP ini berbahaya luar biasa HP ini. Ya tak? Bisa diakses hal-hal yang negatif. Misalnya apa? Misalnya nonton porno, itu mulai muncul syahwat. Nengok foto-foto cewek di HP, bahaya luar biasa. Maka pasal bapak apa tadi? Tak sanggup, tak terlalu lagi nih nikah. Boleh nikah di usia SMA? Boleh, asal sudah sesuai dengan hukum dan syaratnya. Enak? Usia dah cukup, kok tak? Masih istri dan nikah, so kan? Jadi intinya apa? Ilmu yang kita ambil hari ini, jauhi pergaulan bebas dan jangan mendekat zina. Insyaallah kalau kita sudah paham kiat-kiatnya, maka insyaallah kita akan terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, benar ya? Paham semua yang kira? Ada yang bertanya kira? Cukup? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pagi hari ini kita mendapat ilmu yang luar biasa dan kita semua yang ada dalam ini terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.